Ketika karya adalah penggalan-penggalan realita, kadang berbagi ide itu perlu. Sharing dan diskusi untuk hasil yang lebih maksimal. Aku ingin buku ini bukan hanya menginspirasi anak-anak, tapi juga para orang tua. Maraton itu berat banget. Tapi demi membantu mereka, aku selalu berusaha semampuku. Buat keluarga kami, traveling itu sarana buat belajar. Khususnya belajar tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Mama ngajarin saya bagaimana menebar inspirasi, menjaga semangat agar tetap punya manfaat. Dan bagi saya, legacy bukan cuma diwarisi, tapi dipelihara dengan segenap dedikasi. Masih dalam rangka semangat Hari Pahlawan pada bulan November ini, Permata Bank Priority bersama Astra Property berkolaborasi dengan Iwan Tirta Private Collection dengan bangga mempersembahkan Senandung Ananda Maya. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Alvin Kurniawan, selaku Agent Relation Department Head of Astra Land Indonesia, juga kepada Ibu Dewi Damayanti Wijaya selaku Head Mortgage Permata Bank, para nasabah Permata Bank Priority, dan juga tamu undangan lainnya. Selamat sore dan sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan telah menyempatkan waktu Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam acara Senandung Ananda Maya yang merupakan persembahan istimewa Permata Bank, Astra Property yang berkolaborasi dengan Iwan Tirta Private Collection spesial bagi nasabah Permata Bank Priority. Perkenalkan, saya Arinta Rosyana yang akan memandu acara pada sore hari ini. Acara pada hari ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari kami atas kesetiaan Anda sebagai nasabah Permata Bank Priority dan juga sejalan dengan komitmen kami untuk senantiasa memberikan pelayanan dan experience yang terbaik bagi Anda. Untuk mengawali acara kita sore hari ini, perkenankan saya mempersilahkan dengan hormat Ibu Dewi Damayanti Wijaya selaku Head Mortgage Permata Bank untuk dapat menyampaikan sambutan yang hangat bagi para tamu undangan kita sore hari ini. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu nasabah Priority Permata Bank yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan Bapak Ibu pada sore hari ini. Kita boleh bertemu walaupun melalui virtual ya dalam acara yang kami berikan persembahkan untuk Bapak Ibu pada sore hari ini. Ya, selamat datang di acara Senandung Ananda Maya, persembahan dari Permata Bank Priority bersama dengan Astra Land Indonesia. Semoga acara ini bisa menambah informasi dan wawasan, serta ada tambahan untuk entertainment Bapak Ibu ya, yang dapat menghibur Bapak Ibu semuanya di tengah pandemi saat ini. Semoga kita semua juga senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kesuksesan, agar kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh sukacita. Selamat menikmati Bapak Ibu, semoga acara ini yang sudah kami persiapkan berkenan bagi Bapak Ibu nasabah Priority yang kami kasih. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Maya untuk sambutannya. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Alvin Kurniawan selaku Agent Relation Department Head of Astra Line Indonesia untuk memberikan sambutannya dan juga berbagi beberapa hal menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian pada sore hari ini. Kepada Bapak Alvin, kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua, selamat sore pada Bu Maya. Terima kasih untuk kesempatan juga yang bisa kita nikmati ya pada sore hari ini ya Bapak Ibu nasabah priority dari Permata Bank. Saya Alvin Kurniawan dari Astra Indonesia. Happy banget nih untuk bisa kita ketemu melalui event ini. Dan pastinya kita juga berterima kasih buat Iwan Tirta Private Collection ya yang juga mensponsori juga berkontribusi dalam acara pada sore hari ini. So, pertama-tama saya juga ingin share mengenai proyek kami Anana Maya, Bapak Ibu. Jadi tentunya sebagai salah satu proyek flagship dari Astra ya, Astra Property bersama dengan Hongkong Land, Anana Maya merupakan satu masterpiece yang kami buat di Jalan Sudirman, apartemen yang high end dengan satu komplek dengan perkantorannya juga sangat bergengsi ya di Jalan Sudirman di CBD Jakarta. Nah, tentunya proyek ini juga berjalan nggak cuma karena kami yang klaim bahwa proyek ini memang bagus, tapi ternyata juga kami memenangkan beberapa award ya, mungkin bisa next slide ya, beberapa award yang kami menangkan di level nasional maupun di level internasional, baik itu yang diselenggarakan oleh penyelenggara lokal yang sifatnya nasional maupun juga dari grup properti guru ya. Mungkin bisa ditunjukkan next slide ya. Ini adalah beberapa penghargaan, baik itu dari sisi interior design, dari show unit kami, dan juga dari sisi arsitektur, ya, dan dari sisi development. So, ini adalah proyek kebanggaan kami, dan saya ingin menceritakan beberapa hal mengenai proyek ini, ya. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu, sebagian udah ada yang tahu, tapi nggak apa-apa dong kalau saya mungkin share beberapa hal bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mau tahu, oh ini proyeknya sebenarnya seperti apa gitu ya, hunian yang seperti apa, kelas yang seperti apa, dan kenyamanan yang seperti apa, dan juga mungkin nggak lupa bahwa ya penawarannya kayak apa nih ya. Oke. Nah, jadi next ya, ini adalah kawasan dari proyek kami ya bersama Nara Astra dan juga apartemen 3 tower ya, sangat eksklusif ya di Sudirman, dan ini sangat nuansanya sangat resort sekali dengan premium material ya, dan juga premium facility area yang juga sangat spacious ya untuk bisa dinikmati. Next, kami juga di dalam unitnya juga punya konsep salah satu unit signature kami yaitu 4 bedroom ya. Itu Bapak Ibu bisa menikmati satu hanging private pool ya di dalam setiap unit 4 bedroom signature kami. Ya, ini salah satu keunikan ya. Tentunya juga pastinya ada pool yang lebih besar di unit-unit seperti penthouse ya. Dan selain itu, next slide, kita juga punya landscape yang sangat spacious ya, yang sangat luas, dan ini dikembangkan juga oleh Bills Bensley ya, yang sudah banyak juga membangun atau memberikan konsep terhadap hunian maupun resort-resort mewah ya di kancah internasional juga ya, dan juga sehingga menghasilkan satu karya di kami itu nuansanya seperti resort di tengah kota ya. Kita bisa lihat next ya view-nya, bahwa kita punya feel seperti ya, kalau saya bilang kita bisa menikmati Bali setiap hari dengan area yang sangat strategis di tengah kota di jantung CBD-nya Jakarta. Nah, ini feel yang Bapak Ibu bisa rasakan di Anana Maya, sebuah kemewahan, sebuah kenyamanan, dan sebuah lokasi yang strategis sekali ya. Dan tidak lupa bahwa kami juga memberikan sesuatu yang menarik ya buat Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti acara ini ya. Kami juga memberikan promo ya. Bisa di next, promonya adalah tabungan termata ya sampai dengan 250 juta rupiah ya, dan juga sepeda Brompton ya yang ingin olahraga tetap sehat, dan juga kami juga memberikan promo free BPHTB ya, dan juga special installment ya. Ini Bapak Ibu bisa nikmati
bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dan boleh menghubungi kami. Di situ ada nomor teleponnya, ya. Boleh next slide ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti kami di sosial media maupun juga di website kami maupun langsung WhatsApp dengan tim kami untuk ingin tahu lebih lanjut tentang Anana Maya. So, itu dari saya, dan pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan waktunya. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati acara seni yang pada sore hari ini kita bisa nikmati, dan salam sukses buat kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Alvin. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu rangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk Bapak dan Ibu pada sore hari ini. Sesi pertama, kita akan menikmati Intimate Classic Concert rangkaian lagu klasik Indonesia yang akan dipersembahkan oleh dua musisi muda Indonesia yang sangat bertalenta. Dilanjutkan dengan sesi dari Iwan Tirta Private Collection, yaitu cerita perjalanan sehelai kain batik dan juga seni mengenakan kain batik dalam workshop The Art of Knotting bersama Iwan Tirta Private Collection. Dan dilanjutkan dengan seni mendekorasi hunian, persembahan Iwan Tirta Home yang akan dibawakan oleh seorang dekorator ternama, Dishon Karisma. Selanjutnya Bapak dan Ibu juga kembali dapat menikmati sesi kedua dari Intimate Classic Concert rangkaian lagu klasik Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara kita yang pertama. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawa Anda kembali ke era Indonesia tempo dulu melalui senandung rangkaian lagu klasik Indonesia yang akan disajikan dengan apik oleh dua musisi klasik Indonesia yang sangat bertalenta, yaitu Yasha Evelyn di mezzosoprano dan juga Daniel Alexander Tan pada pianis. Tanpa berlama-lama, mari kita nikmati penampilan mereka. Kami persilakan. Selamat sore kepada seluruh nasabah Permata Bank Priority dan tamu undangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yasha Evelyn sebagai mezzosoprano dan teman saya Daniel Alexander sebagai pianis. Pada sore hari ini kami berdua akan menghibur Anda sekalian dengan tembang-tembang lagu Indonesia. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah lagu yang berjudul Tanah Air karangan Ibu Sud. Selamat menikmati.
mempersembahkan berjudul Sandiwara. Berikutnya kami akan menyanyikan dua lagu sekaligus yang berjudul Citra dan Mekar Melati. Waktu subuh
Berikutnya lagu yang cukup dikenal karangan Guru Soekarno Putra yang berjudul Simfoni Raya. Saya berharap Bapak Ibu di rumah bisa sambil bernyanyi bersama kami.
Sekarang kami memasuki lagu yang terakhir di sesi pertama. Kami harap Bapak Ibu tetap di sini supaya kita bertemu di sesi yang kedua. Lagu yang kami bawakan berjudul Wanita karangan Ismail Marzuki. Baik, terima kasih Shashi dan Daniel, Bapak dan Ibu. Itulah tadi sesi pertama dari persembahan istimewa Intimate Classic Concert, rangkaian lagu klasik Indonesia persembahan Permata Bank Priority dan juga Iwan Tirta Private Collection bersama Astra Property. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sebuah persembahan istimewa dari Permata KPR khusus bagi nasabah Permata Bank Priority. Yaitu yang pertama adalah program Auto Approved KPR Priority, di mana nasabah Permata Bank Priority bisa mendapatkan Auto Approved plafon KPR hingga 5 kali jumlah dana nasabah yang terdapat di Permata Bank. Penawaran istimewa tersebut semakin lengkap dengan adanya Permata Home Ready Cash, sebuah solusi finansial pemilikan properti Anda yang memberikan keringanan dan kemudahan berupa dapat tarik dana kapan saja, bayar bunga sesuai pemakaian, dan juga bebas biaya penalti pelunasan. Selanjutnya, berbagai penawaran juga hadir hanya bagi Anda nasabah Permata Bank Priority dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Dari Ananda Maya Residence, setiap pembelian unit Ananda Maya Residence, Anda bisa mendapatkan free biaya BPHTB, special installment, tabungan Permata Bank hingga 250 juta rupiah, hadiah Brompton Folding Bike. Dan dari Iwan Tirta Private Collection, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan diskon hingga 50%, simple pay 0% untuk 3 dan 6 bulan, dan juga penawaran ini hanya berlaku bagi Bapak dan Ibu pemegang Permata Black Mastercard dan juga Permata Kartu Kredit.
Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa penawaran ini hanya berlaku 24 jam. Hanya berlaku sampai tanggal 27 November jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu, semoga bisa segera dimanfaatkan promo-promo kita pada sore hari ini. Baiklah, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu telah hadir bersama kita Iwan Tirta Private Collection, yang merupakan salah satu premium fashion brand Indonesia yang memiliki misi untuk melestarikan warisan batik asli tradisional Indonesia melalui berbagai inovasi desain yang diperuntukkan bagi pengagum batik asli yang berpikiran modern namun tetap mempertahankan warisan tradisi dari batik asli itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, Iwan Tirta Private Collection akan berbagi tentang cerita perjalanan sehelai kain batik dan juga seni mengenakan kain batik dalam The Art of Knotting Workshop. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom Q&A yang ada di bawah, dan akan kami jawab pada akhir sesi nanti. Setiap helai yang terukir adalah titipan sukma bagi para pemakainya. Terbentuk dari tekad, jerih payah, serta keringat di setiap lembarnya. Ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi adalah sebuah harmoni tentang keterampilan pemberdayaan wanita dan kontribusinya pada perputaran roda ekonomi Indonesia. Tidak cukup satu hari, melainkan hingga berbulan-bulan lamanya untuk menghasilkan sehelai kain batik. Perjalanan panjang untuk menghasilkan sehelai kain batik dimulai dengan menggambar pola batik. Kemudian tahapan demi tahapan akan dilakukan secara berulang-ulang. Hanya kain dengan 100% bahan alami yang dapat digunakan untuk melewati proses batik. Dibutuhkan ketekunan untuk menjadikannya karya yang sempurna. Batik, sungguh sebuah karya seni yang dilakukan dengan hati, kerja keras, dan kerjasama. Menjadi sebuah karya indah yang tak kenal usia. Ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan ruang untuk berkarya dan berkontribusi dalam mengembangkan warisan budaya.
Ini adalah pencapaian sebuah karya seni kebanggaan Indonesia. Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan tamu undangan. Saya Rindu Melati dari Iwan Tirta Private Collection. Di awal sesi ini tadi Bapak dan Ibu mungkin sempat melihat bagaimana sih cara pembuatan sehelai kain batik. Banyak prosesnya, bahkan kadang-kadang sampai 1 tahun. Kadang-kadang karena proses yang lama tadi, orang yang punya kain batik tuh suka nggak mau untuk potong kain batiknya. Setelah ini ada teman saya dari Iwan Tirta Private Collection yang akan membagikan cara bagaimana memakai kain tanpa harus dijahit dan digunting. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Bapak Ibu nasabah Permata Priority dan para undangan. Perkenalkan, saya Ajeng dari Iwan Tirta Private Collection dan rekan saya Untari dari Iwan Tirta Private Collection. Halo. Kali ini kita akan masuk ke dalam sesi Art of Knotting, di mana kita akan berbagi tips and trick memakai kain batik tanpa perlu memotong ataupun menjahit. Oke, mari kita mulai ya. Oke, jadi gimana nih Mbak? Bisa kasih kita tips and trick nggak sih memakai kain batik tanpa perlu dipotong ataupun dijahit? Bisa banget sih. Mungkin bagi sebagian atau beberapa orang mengetahui bahwa batik itu kesannya itu sangat kuno, bahkan pemakaian bajunya pun harus dalam bentuk kemeja atau baju. Tetapi di balik itu sebetulnya dalam bentuk kain pun kita bisa memakai kain batik itu menjadi sebuah baju tanpa ada dipotong sama sekali. Nah, kadang kan kita mempunyai satu kain batik yang kita tuh sangat suka banget gitu loh. Aduh, tapi sayang banget mau dipotong, terus tapi mau diapain, masa mau ditaruh lemari terus gitu. Nah, sebetulnya itu bisa banget kita jadikan sebuah bentuk baju gitu. Nah, di sesi ini kita akan kasih beberapa tips ya untuk bagaimana caranya kita membuat style baju dari kain batik tanpa harus dipotong gitu. Oke, kira-kira yang mana dulu nih Mbak kainnya? Saya akan mulai pertama dari kain sutra ya. Kenapa sutra? Jadi sebetulnya ada historinya gitu bahwa di batik Iwan Tirta itu Pak Iwan itu sangat sangat banyak sekali develop di material sutra gitu. Nah, kebetulan ini adalah beberapa koleksi batik motif boketan dari bahan sutra. Nah, sutra itu pada dasarnya itu didapat dari benang sutra yang diperoleh dari ulat sutra. Jadi untuk kainnya pun, untuk material pun, supaya bisa menjadi sebuah batik itu dibutuhkan material yang itu natural fiber. Natural fiber itu apa? Itu serat alam tanpa ada campuran atau blend dari polyester. Karena apabila ada campuran atau blend dari polyester, itu nanti pewarnaan dari batiknya itu tidak akan keluar gitu. Oke, ini kebetulan yang kita pakai ini adalah motif boketan. Boketan itu juga ada cerita ya, yaitu berasal dari kata bouquet. Jadi sebetulnya merupakan asimilasi atau pengaruh dari negara Eropa pada masa penjajahan di tanah air gitu. Nah, ini kita pakai kain yang panjangnya 3,5 meter. Ini sebetulnya kainnya itu adalah material ya, bukan kain panjang. Jadi apa sih kain panjang, apa material itu? Kalau kain panjang itu biasa kita pakai untuk jarit ya. Ini untuk kain panjang gitu. Nah, ini sebetulnya material yang biasa kita pakai untuk bikin baju gitu. Nah, tapi ini kita bisa pakai untuk styling knotting ya. Nah,
Kita cari motif yang fleksibel, yaitu boketan. Kita akan coba bikin yang paling simpel itu adalah bawahan yang kita bisa pakai untuk acara pernikahan. Sangat simpel banget. Kita posisikan seperti ini ya. Kemudian kita ambil ujungnya untuk nanti kita ikat. Kita ikat begini. Nah, supaya nggak lepas kita ikat dulu. Lalu kita putar ke belakang. Nah, kita ambil ujungnya. Kita buka ikatan tadi. Kita masukin. Pegang beton. Ini pegang, yes. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan ada yang bilang, aduh ini kenapa bulky banget ya. Kita bisa kok, kita simplify, kita pelintir terus masukin ke dalam. Oke, menarik banget ya. Nah, ini kita bisa adjust juga sih. Sangat gampang sekali sih. Ini Dan bisa yang dipakai pasti- sendiri juga ya Mbak Iya. ya, bisa dipakai sendiri. Bisa. Oke. Menarik banget sih. Nah, ini kalau misalkan mau panjang atau pendek, kita bisa adjust sih dari dari lebarnya si kain ini gitu. Ini kan untuk panjang, kalau mau pendek tinggal kita lipat aja gitu. Oke. Kira-kira ada style lain nggak sih Mbak dengan kain yang sama gitu? Ada, Bisa ya? bisa. Kita coba buka. Nah, ini kita buka, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini bisa nanti kita pakai bros. Boleh pegang kan? Boleh. Bisa pakai bros atau pakai peniti. Mungkin kita pakai peniti dulu, habis itu kita bisa tempelin dengan bros seperti ini gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi dalam satu kain itu bisa ada 2 style ya? Ya, sebetulnya malah bisa lebih ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa lebih banyak untuk styling? Sebenarnya gampang sekali sih, kita belajar sendiri gitu, kita pakai sendiri depan kaca gitu, depan cermin gitu, pasti bisa sih. Ada banyak juga tutorial yang ada di luar yang memberikan informasi bagaimana cara noting sebuah kain gitu. Oke. Ini motifnya boketan ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau yang seperti kita tahu kan ada beberapa motif sakral ya Mbak ya, gitu kayak parang gitu. Nah, itu ada do and don'ts-nya nggak sih untuk memakai kain seperti ini gitu? Kalau untuk kain sakral tuh apa aja sih? Misalkan gurdok, kemudian parang gitu, itu memang tidak bisa untuk dibikin art of noting seperti ini. Kecuali itu memang bentuknya kain panjang, kita bisa pakai itu dalam bentuk seperti rok yang pertama tadi kita bikin itu. Karena dia tidak akan merubah
komposisi dari motifnya tidak dinamis gitu. Jadi memang diperuntukkan penempatan polanya pun seperti pola kain panjang. Kalau ini kan polanya material. Nah, untuk pola material kita bisa bikin seperti ini. Kita cari motif yang memang dia dinamis dalam dalam pemakaian nanti posisinya bisa naik, turun, samping kanan atau kiri gitu. Makanya dipilih boketan gitu. Oke, jadi ini motif yang paling aman ya untuk di styling seperti ini ya. Betul. Oke, menarik banget. Kira-kira ada kain lagi nggak sih Mbak yang bisa di styling? Aku penasaran banget. Ada, masih ada beberapa kita bisa styling ya. Ya, kalau ini kan kainnya materialnya satin ya. Nah, kalau selain satin ada material lain nggak sih Mbak yang bisa dipakai untuk styling seperti ini? Kita ada ATBM ya. Setengah. Kita coba ATBM ini. Warna itu aja putih kali ya. Ini kain ATBM, motifnya juga boketan. Kita akan coba bikin bentuk lain ya. Oke, mungkin Ajeng bisa maju sedikit. Nah, kita akan coba bikin lain. Nah, kita ambil di posisi tengah ya. Nah, gini. Terus kita ikat. Nanti bisa ditambahin bros atau apa. Kemudian tangannya, ya boleh keluar tangannya. Ya. Kemudian kita ambil yang di sini, ujungnya muter belakang Jeng. Ya. Kita bisa ikat. Oke. Ini udah jadi top. Oke, jadi bisa jadi ini modelan kayak kaftan gitu ya, Mbak ya? Kayak kaftan gitu. Kaftan ya. Nanti bisa ditambahin bros. Oke. Ini bisa atau mungkin bros yang lain. Oke, menarik banget. Jadi ternyata bisa jadi seperti baju juga ya, bukan cuma bawahan aja ya Mbak ya. Oke, menarik banget. Mungkin nanti bisa coba ini sih, kita bisa coba pakai scarf. Oh, scarf juga bisa di Bisa art of banget. knitting juga ya? Bisa banget. Oke. Ini contoh scarf. Kita coba buka dulu. Nah, kita ambil ujungnya. Ya. Lalu kita ikat. Ikat biasa aja ya. Nah, bentuknya seperti ini.
Lalu kita ambil ujung yang paling bawah, kita lipat, muter aja, kita ikat di sini. Oke. Nah, ini udah bisa jadi baju atasan. Nah, ini juga bisa pakai, kita bisa pakai sneakers juga sih. Oh, bisa pakai sneakers, jadi lebih bisa casual juga ya ternyata ya. Mungkin bisa pakai sneakers putih ini, gitu. Atau kita cari warna yang gimana caranya sih kita styling warna itu paling gampang adalah kita cari warna dari baju yang kita pakai. Ini ada dominan warna coklat, hitam, dan minor putih gitu. Oh, tinggal disesuaikan dengan warna batiknya itu sendiri ya. Kalau misalkan warna ini padu padan warna yang paling bagus itu adalah apa? Kita cari warna yang ada di motif ini. Misalkan boleh pegang. Nah, misalkan motif ini kupu. Kita bisa padu padan dari warna merah, warna biru, coklat, hijau, putih, purple gitu, atau dasarnya ini. Oke. Jadi tinggal dicari warnanya aja ya gitu kan, mau yang kombinasi apa ya. Oke. Jadi kalau misalkan batik pun untuk casual pun juga sekarang tuh sangat bisa banget ya Mbak ya. Bisa banget. Oke, tinggal di combine sneakers atau sepatu yang lebih casual atau gitu pakai ya. Muse. Ini contoh Muse dari Iwan Tirta. Ini contohnya. Muse-nya ini. Lucu Ini banget ya. kita bisa kombinasi dengan misalkan dengan dress ini. Oh, dengan kain itu ya. Oke. Lucu banget, menarik banget ya Mbak. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita memotong ataupun menjahit, sebenarnya ternyata sebuah kain batik itu bisa menjadi beberapa style ya. Iya, betul Kurang banget. lebih seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan sesi Art of Noting kali ini. Untuk inspirasi lainnya dalam mengenakan batik dapat kita saksikan melalui tayangan video berikut ini.
tadi Bapak Ibu, kita telah menyaksikan bersama persembahan dari Iwan Tirta Private Collection, di mana kita bisa mendapatkan berbagai inspirasi dari kain batik yang bisa dimodifikasi dengan berbagai gaya yang tetap modern, namun tetap melestarikan warisan budaya Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke acara selanjutnya. Telah hadir bersama kita juga adalah dari Iwan Tirta Home, yang memiliki misi untuk menciptakan suasana yang sangat istimewa melalui desain otentik dan abadi yang berakar pada filosofi batik Indonesia, di mana pada setiap mahakaryanya memiliki cerita sendiri dan juga merupakan hasil karya dari para pengrajin batik Indonesia. Kali ini Iwan Tirta Home berkolaborasi dengan seorang dekorator Dishon Karisma yang akan berbagi tips dan trik yang bagaimana mendekorasi hunian bertemakan modern, namun tetap mempertahankan keanggunan gaya klasik Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat saya sampaikan kembali, Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya di kolom Q&A yang ada di bawah layar Anda, yang akan kami jawab pada akhir sesi nanti. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama Iwan Tirta Home. Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan para tamu undangan, terima kasih masih bersama kami di acara ini. Di sesi awal-awal tadi, Bapak dan Ibu mungkin sudah sempat berkenalan dengan Iwan Tirta dan kain-kain batik Iwan Tirta. Juga bahkan gimana sih cara pakai kain tanpa dijahit tadi. Nah sekarang, di sesi sekarang ini, saya akan membawa Bapak dan Ibu ke Iwan Tirta Home, sekaligus juga kami akan sedikit sharing gimana caranya mendekorasi ruangan, terutama menyambut Natal yang akan datang ini. Saya nggak sendirian, saya ditemani dengan teman saya, Dishon Karisma, seorang dekorator. Hai Dishon. Hai Rindu. Apa kabar? Sehat, baik. Kamu sehat? Alhamdulillah. Gimana? Kita kan udah mau Natalan nih ya. Nah. Di sini juga udah kelihatan nih, udah berbau-bau Natal. Biasanya Natal tuh kan selalu pakai warnanya merah sama hijau. Iya. Di sini juga pakai warna merah sih. Cuman aku agak intrik aja. Sebenarnya boleh nggak sih pakai warna-warna lain untuk dekorasi tema Natal? Untuk dekorasi tema Natal sebenarnya memang basicnya tuh merah, emas, hijau dan juga silver lah ya, paling monoton itu. Tapi sebenarnya dengan banyaknya sumber informasi, sumber inspirasi yang ada dari sosial media segala macam, orang pun sekarang udah lebih eksplor sih untuk dalam hal mendekorasi. Balik lagi tuh ke personal taste mereka. Mereka maunya temanya apa gaya rumahnya seperti apa, kayak gitu kan mendukung kan. Dan personal mereka maunya seperti apa gitu. Kalau yang muda-muda sih mereka sekarang udah lebih eksplor ya, maksudnya pakai warna-warna pastel, tetap dengan sentuhan emas, mungkin rose gold atau yang kayak gitu-gitu. Dan juga sempat juga kan tema rustic itu juga happening juga ya. Jadi banyak warna-warna natural, terus yang lebih kayak country house yang pakai kain-kain goni apa yang kayak gitu-gitu, kayu. Jadi sebenarnya bisa banget explore gitu. Jadi nggak harus terpaku dengan warna merah atau hijau sih. Tapi balik lagi itu ke personal taste-nya dari si yang merayakan. Gitu. Nah, terus juga biasanya tuh kalau aku berkunjung gitu ke rumah orang yang kebetulan merayakan Natal, selalu kan kita temukannya kan pohon Natal. Nah, terus tadi di sini di atas meja, di atas coffee table muncullah ranting ini gitu. Boleh cerita sedikit nggak apa sih inspirasinya dan kenapa ada ranting ini di tengah-tengah sini? Iya. Jadi karena ini konsepnya dari ruangan Iwan Tirta Home ini kan sebenarnya formal living room gitu kan. Dan mostly mungkin dari customer Iwan Tirta kalau pohon Natal di rumah mungkin lebih ke di family room ataupun di foyer kayak gitu kan. Nah, di ruang tamu mungkin jarang ada yang, ya mungkin ada juga yang taruh pohon Natal, cuman karena ini anggapannya mereka udah ada di family room dan di foyer, di living room mungkin nggak perlu ada pohon Natal lagi gitu kan. Karena bisa dibilang kan jarang lah ya yang satu rumah punya 2 atau 3 pohon Natal gitu kan. Nah anggapannya seperti itu, jadi kenapa nggak bawa nuansa Natal di sini lebih berbeda sedikit, apalagi didukung dengan coffee table Iwan Tirta Home ini yang massive banget ukurannya, besar. Jadi biar sedikit mengisi dan juga ada permainan sedikit dimensi perkayuan apa segala macam gitu. Kita kasih aja ranting kayu yang cukup besar supaya mengisi si ukuran mejanya dan juga cukup memberi focal point terhadap ruangannya. Lalu kita kasih elemen Natal dan juga
di sini juga banyak digunakan kan apa namanya bokor-bokor Ya. karena banyak barang-barang antik Iya, segala bokor. macam ya. Oke. Jadi kenapa kita nggak gunakan kayak gitu? Oke. Nah, tapi ini kan di sini kasusnya contohnya pakai bokor ya, silver gitu. Tapi kan mungkin ada orang yang misalnya dia koleksi kristal, itu mungkin bisa dipakai. Bisa, mungkin banget kok untuk apa namanya untuk meletakkan kayak ornamen-ornamen Natal bisa digunakan dengan barang-barang yang memang sudah ada di rumah lah seperti itu kan. Jadi kayak mungkin ada bowl kristal, mungkin juga ada Chinese vase yang blue and white, Iya, yang kayak gitu-gitu, atau mungkin keranjang-keranjang kayak rotan, kayu, apa yang kayak gitu-gitu juga bisa kok. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya memanfaatkan apa yang udah ada di rumah Iya, ya. Paling ada hanya penambahan-penambahan si ornamen-ornamen Iya. Natalnya sendiri. Oke. Terus biasanya Natal tuh kan somehow identik dengan sesuatu yang Western. Sedangkan kita kan di sini di Iwan Tirta Home ada banyak batik di mana-mana. Terus juga kan Indonesianya kan perasa banget. Iya. Ada trik khusus nggak sih gimana memadu padankan antara si style yang Western tadi si Christmas dengan style Indonesia? Jadi kalau aku bilang sih kayak Iwan Tirta kan memang identik dengan batik gitu kan. Kayak di sini di sofanya panjang sini kan juga udah banyak sofa banyak cushion batik yang which is sudah menonjolkan sisi Indonesia sendiri. Tapi untuk kayak elemen dekor segala macem sih kan sebenarnya kalau Christmas itu kan lebih kepada memang elemen dekoratif itemsnya gitu kan, kayak hiasan-hiasan bola Natal, bintang apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa kalau nggak kayak digantung di pohon gini, mungkin bisa juga kayak ditaruh balik lagi ke tadi kayak ini ada bokor antik yang kita tinggal taruh bola Natal aja, terus tiba-tiba udah jadi nuansa Natal tersendiri. Ataupun juga mungkin box-box antik atau kayak tadi yang kayak keranjang rotan. Oh iya banyak banget ya. Gitu, banyak yang bisa digunakan kayak gitu. Untuk mengangkat sisi Indonesia itu. Bahkan sebenarnya mungkin kayak narok kain batik aja tuh juga bisa ya? Bisa. Gitu. Pertanyaan terakhir dari aku, kita kan sini ngeliat ya ada bunga mawar gitu kan. Cuman mungkin kan nggak semua orang suka mawar. Misalnya dia punya preference jenis bunga yang lain gitu. Kira-kira ada ide nggak sih bunga apa yang bisa menjadi alternatif untuk hiasan? Sebenarnya untuk opsi bunga tuh banyak banget yang bisa bisa digunakan sebagai elemen dekor untuk Natal lah, apalagi untuk bawa tema sedikit Indonesia gitu. Bisa yang paling gampang sih sebenarnya anggrek bulan kan kayak satu batang aja udah memberikan efek beda sendiri gitu kan. Lalu juga bunga-bunga yang mungkin ada dijual di pasaran yang lebih gampang kayak hortensia, lalu juga bunga krisan kalau disusun dengan cantik tuh juga akan memberi efek yang beda kayak gitu kan. Dan juga bisa juga nggak usah bunga sih, karena kayak sekarang kan yang lagi ngetren itu tanaman-tanaman ya. Tanaman pun sebenarnya bisa membawa bisa menjadi elemen pengganti untuk bunga gitu. Foto ada monstera gitu di sini. Boleh kalau mau potong daunnya sejuta selembar nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi tanaman-tanaman tuh yang gampang, tanaman di rumah nih di halaman gitu mungkin bisa potnya dibawa terus dikasih cover kayak ya keranjang atau apa tadi seperti bokor-bokor ini. Lalu juga bisa juga mungkin kayak even as simple as vas apapun yang ada di rumah, isi air terus tinggal potong tanaman yang ada di halaman, masukin ke living room, philodendron segala macam, bisa memberikan efek sendiri. Jadi nggak harus selalu bunga sih, bisa playing around with anything gitu. Gitu deh. Thank you, Sean. Sama-sama, Rindu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa dimasukkan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih. Bapak dan Ibu, bersama seorang dekorator Dishon Harisma, di mana kita bisa mendapatkan inspirasi mengenai dekorasi hunian menjelang perayaan Natal nanti, di mana ternyata kita tidak harus membawa sebuah pohon Natal yang besar ya, ternyata kita bisa memanfaatkan juga ranting-ranting atau tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Nah, kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab.
Sudah hadir bersama saya Mbak Rindu dari Iwan Tirta Private Collection yang kita akan ngobrol-ngobrol dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak dan Ibu. Selamat sore Mbak Rindu. Sore Mbak Arnita. Apa kabar Mbak, sehat? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya semuanya ya. Sehat-sehat semua Mbak, Alhamdulillah. Mbak Rindu, ini dalam sesi tanya jawab ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, baik yang untuk terkait dengan Iwan Tirta Private Collection maupun Iwan Tirta Home gitu. Yang pertama ini ada pertanyaan mengenai Iwan Tirta Private Collection sendiri. Untuk koleksinya sendiri itu bisa didapatkan di mana saja ya Mbak? Oke, kita tidak hanya ada di Jakarta, jadi kalau di Indonesia itu kita ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Untuk di Jakarta sendiri kita ada di mall-mall yang prominent location ya, ada di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, dan Senayan City. Lalu juga selain offline store, kita juga punya online platformnya, bisa melakukan transaksi di www.iwantirtabatik.com dan juga ada beberapa e-commerce lainnya. Oke. Baik, jadi tidak hanya di offline ya, sekarang juga Iwan Tirta juga harus di digital ya Mbak ya. Iya, even Twitter, sekarang kan audiensnya lagi banyak juga anak-anak muda ya. Ngobrolin anak muda dan kain gitu ya, mungkin bila diceritain sedikit nggak, selain kain, varian produk apa lagi sih yang ada di Iwan Tirta Private Collection? Ya, sebenarnya memang kalau bicara core produknya itu memang adalah si kain dan kemeja batik gitu. Cuman dalam beberapa tahun terakhir kita melakukan banyak sekali pengembangan dalam hal produk gitu. Tidak hanya batik dalam material kain ya atau bahan, tapi juga ada silver, terus juga ada batik di kayu, ada batik di jewelry atau tas, aksesoris, dan banyak lagi sih Mbak sebenarnya Mbak. Juga selain itu juga baju perempuan juga masih salah satu yang favorit sih. Oke. Jadi batik itu tidak hanya diaplikasikan sekarang di kain ya. Jadi untuk berbagai media juga sekarang kita juga udah bisa menikmati motif-motif batik tradisional ya Mbak ya. Betul. Oke. Makanya kita ada Iwan Tirta Home juga kan, karena di Iwan Tirta Home itu juga kainnya bukan cuma di bantal sih, tapi ada di detail-detail meja, detail-detail kursi, itu ada sedikit sentuhan batiknya gitu kira-kira Mbak. Oke. Nah, ada juga pertanyaan begini Mbak Rindu. Kalau untuk ada nggak sih misalnya Iwan Tirta mengadakan sekarang kan semua serba online ya. Jadi kayaknya tuh untuk untuk mendapatkan informasi, kemudian juga knowledge yang terkait mengenai batik itu sendiri, kayaknya semuanya pengennya serba online juga. Apakah ada Iwan Tirta juga punya kayak workshop atau kelas-kelas online gitu nggak sih Mbak untuk pelanggan dan juga mungkin nasabah yang hadir sore hari ini atau juga yang bisa diikuti secara online? Oke, sebetulnya kalau kelas-kelas online sih at this moment kita belum mempersiapkan itu gitu. Tapi sebetulnya kalau kita klik ke account YouTube-nya Iwan Tirta Private Collection itu juga ada edukasi bagaimana kain itu dibuat. Lalu juga ada beberapa konten-konten lain yang memang kurang lebih seperti edukasi lah ya mengenai batik itu sendiri gitu. Karena soalnya menarik banget kan, The Art of Noting itu kayaknya sesuatu yang everlasting ya. Jadi kayak semua orang tuh mungkin pecinta batik tuh selalu pengen dapat inspirasi gitu. Bagaimana memanfaatkan selembar kain batik tapi tidak perlu memotong kan, soalnya kan berharga banget kain batik itu kan. Kadang memang sayang sih, memang banyak juga kayak customer gitu beli memang dia nggak mau untuk dijahit gitu. Jadi emang dia simpan aja. Tapi kepengen dipakai, nah gimana caranya? Makanya adalah si Art of Noting itu gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk nasabah Permata Bank Priority sendiri yang hadir pada sore hari ini, apakah ada promo-promo khusus dari Iwan Tirta Private Collection, Mbak? Boleh di-share? Ada dong, Mbak. Itu ada di screen, ada QR code bisa di-scan. Itu ada program khusus untuk
Permata Bank Priority, nasabah Permata Bank Priority, dan juga tamu-tamu yang join di virtual event hari ini. Gitu. Oke, jadi tinggal scan aja di situ ya. Iya. Oke, jadi Bapak dan Ibu jangan dilewatkan kesempatan untuk mendapatkan koleksi dari Iwan Tirta Private Collection sore hari ini juga ya. Yang saya dengar juga ini ada yang cuma 24 jam ya Mbak ya promonya ya. Betul, cuma 24 jam aja. Oke. Tinggal scan, lalu nanti ada di waktu check out ada masukkan kode Permata X Ananda Maya. Oke, siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga. Untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin bagaimana sih cara Iwan Tirta Private Collection menjangkau anak-anak muda gitu ya dalam tetap mensosialisasikan atau mempromosikan batik itu sendiri, Mbak. Ada nggak Mbak strategi atau cara dari Iwan Tirta sendiri? Iya, ada. Terakhir itu kita berkolaborasi dengan Ramadauhan dan Rai Astanino. Jadi kita buat satu marketing campaign, judulnya Next Level Batik. Jadi kalau misalnya bisa ngelihat ke Instagramnya Iwan Tirta _batik itu bisa dilihat kolaborasi kita bersama Ramadauhan dan Ran, di mana di situ memadukan batik dengan sneakers, gitu. Okay. Lalu juga upcoming kita ada Jakarta Fashion Week. Di situ juga kita akan menampilkan koleksi terbaru dari Iwan Tirta Private Collection yang dipadankan dengan sneakers. Menarik sekali. Jadi tetap ya sekarang tuh meskipun batik itu mungkin terkesannya tradisional, tapi sekarang udah bisa masuk ke anak-anak muda juga ya Mbak ya. Betul. Di mana Mbak di Instagramnya di Iwan Tirta _batik ya? Iya, betul. Oke, baik. Kayaknya kita apakah ada lagi sebentar? Ada lagi pertanyaannya? Sudah selesai? Sudah cukup? Baik. Mbak Rindu, saya rasa untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai. Terima kasih banyak Mbak Rindu sudah menyampaikan banyak sekali informasi dari Iwan Tirta Private Collection dan juga Iwan Tirta Home. Kita harapkan semoga Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan juga tamu undangan yang hadir sore hari ini bisa mendapatkan inspirasi ya Mbak ya. Dan juga banyak informasi yang terkait batik dan bagaimana melestarikan budaya Indonesia, tapi tetap bisa dikombinasikan dengan gaya modern. Baik, terima kasih banyak Mbak Rindu. Sampai bertemu lagi di berikutnya. Terima kasih Mbak. Ya, sehat selalu. Itu dia tadi rangkaian acara dari Iwan Tirta Private Collection dan juga Iwan Tirta Home, di mana semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan banyak informasi mengenai pelestarian batik Indonesia dan juga bagaimana memadu padankannya dengan tema yang modern. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya kembali menyampaikan persembahan istimewa dari Permata KPR khusus bagi nasabah Permata Bank Priority, yaitu program Auto Approve KPR Priority, di mana nasabah Permata Bank Priority bisa mendapatkan Auto Approve plafon KPR hingga 5 kali jumlah dana nasabah yang terdapat di Permata Bank. Penawaran istimewa tersebut akan semakin lengkap dengan adanya Permata Home Ready Cash, Bapak Ibu, sebagai solusi finansial pemilikan properti yang memberikan keringanan dan kemudahan berupa Bapak Ibu dapat menarik dana kapan saja dan juga bayar bunga sesuai pemakaian dan juga bebas penalti pelunasan. Selain itu, ada juga penawaran yang hanya bagi Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Dari Ananda Maya Residence, setiap pembelian unit Ananda Maya Residence, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan free biaya BPHTB, special installment, tabungan Permata Bank hingga 250 juta rupiah, dan juga hadiah Brompton Folding Bike yang sekarang lagi in banget ya Bapak Ibu. Bisa yang lagi hobi jalan-jalan naik sepeda, nah ini bisa dimanfaatkan. Dan juga dari Iwan Tirta Private Collection, untuk setiap pembelian koleksi dari Iwan Tirta Private Collection, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan diskon hingga 50% untuk selected items di koleksi Iwan Tirta Private Collection. Selain itu juga ada Simple Pay 0% untuk 3 dan 6 bulan bagi pemegang Permata Black Mastercard dan juga Permata Kartu Kredit. Nah, Bapak Ibu, penawaran ini hanya berlaku selama 24 jam hingga tanggal 27 November besok pukul 3 sore.
Itu dia tadi Bapak dan Ibu benefit-benefit atau penawaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya kita akan kembali menikmati sesi kedua Bapak Ibu dari senandung rangkaian lagu klasik Indonesia yang akan kembali dibawakan oleh dua musisi bertalenta kita, Yasasi Evelyn dan juga Daniel Alexander Tan. Baik, kita nikmati bersama-sama. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yasasi Evelyn dan teman saya Daniel Alexander. Kita sampai di sesi kedua dan lagu pertama yang akan kami bawakan adalah Melati Suci karangan Guru Soekarno Putra. Lagu berikutnya berjudul Malam Kenangan dan akan dilanjutkan dengan medley New Hijau dan Indonesia Pusaka.
Berikutnya ada dua lagu Mete berjudul Jika Kau Tahu dan Cita-Cita, dan akan dilanjutkan dengan Malam Indah.
Kami sudah sampai di penghujung sesi 2. Kami telah banyak membawakan lagu-lagu tembang Indonesia. Semoga semua nasabah Permata Bank Priority dan tamu undangan sekalian terhibur. Saya dan Daniel mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Membentang luas nusa dan
terima kasih banyak Sashi dan Daniel. Bapak dan Ibu, itu dia tadi persembahan istimewa yang begitu indah, Intimate Classic Concert, rangkaian lagu klasik Indonesia yang sudah dibawakan dengan sangat apik oleh Sashi dan Daniel yang sangat bertalenta. Dengan telah dibawakannya lagu Indonesia Jiwaku, gubahan Guru Soekarno Putra oleh Sashi dan Daniel, maka berakhir pula rangkaian acara dari Senandung Ananda Maya pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara kita pada sore hari ini, Permata Bank, Ananda Maya Residence Persembahan Astra Property, Iwan Tirta Private Collection, Iwan Tirta Home, dan juga segenap panitia yang bertugas. Saya, Arinta Rosyana, mengucapkan terima kasih atas waktu dan atensi Anda pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama penyelenggaraan acara. Semoga Bapak Ibu menikmati rangkaian acara yang sudah diselenggarakan dan sudah dipersiapkan untuk Bapak dan Ibu sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian Senandung lainnya di lain kesempatan. Selamat sore. Ketika karya adalah penggalan-penggalan realita, kadang berbagi ide itu perlu. Sharing dan diskusi untuk hasil yang lebih maksimal. Aku ingin buku ini bukan hanya menginspirasi anak-anak, tapi juga para orang tua.
Maraton itu berat banget. Tapi demi membantu mereka, aku selalu berusaha semampuku. Buat keluarga kami, traveling itu sarana buat belajar. Khususnya belajar tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Mama ngajarin saya bagaimana menebar inspirasi, menjaga semangat agar tetap punya manfaat. Dan bagi saya, legacy bukan cuma diwarisi, tapi dipelihara dengan segenap dedikasi.